Baik, Shalom. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Oscar Liu, Prodi Sosiologi Agama, semester 3, kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kita langsung saja dalam materi. Perpindahan Jemaat Ilim Wefatu ke agama Muslim. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Kasus sebagai kategori sosiologis bertolak belakang dengan pengertian perdamaian dan kerukunan. Menurut ahli Hendro Puspito pada tahun 1984, yang berarti proses asosiatif adalah proses yang mempersatukan, sedangkan proses disosiatif menceraikan antara jemaat dan lingkungan masyarakat. Kerukunan menunjuk pada hubungan baik antara individu atau kelompok. Dalam kehidupan beragama sering terjadi pertikaian antara umat beragama disebabkan oleh berbagai macam alasan yang bukan saja berkaitan dengan persoalan doktrin agama, namun juga berkaitan dengan masalah di luar agama seperti persoalan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan perkawinan atau pencitraan. Dalam kehidupan beragama di Jemaat Ilim Wefatu dalam kurung waktu 2 tahun terakhir sering terjadi berbagai persoalan yang menyangkut hubungan antara jemaat dalam lingkungan sosial, bahkan antar umat beragama. Dalam kasus pertikaian tersebut menjadi konflik antara jemaat setempat dengan lingkungan masyarakat, dan umat beragama telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya infrastruktur tetapi juga menyisakan trauma yang mendalam bagi warga masyarakat dan umat beragama di jemaat setempat. Selain itu juga menghasilkan berbagai persoalan baru yang merusak kehidupan keharmonisan antar umat beragama dan jemaat, menyebabkan rusaknya hubungan kedua agama. Dalam hal ini, Islam dan Kristen tidak berakhir pada kehancuran, namun justru memberi ruang dan waktu untuk melakukan introspeksi diri, saling mengenal perbedaan masing-masing agama. Bukan hanya itu saja, kedua umat beragama yang saling bertikai telah berhasil membangun kehidupan bersama sebagai komunitas beragama di tengah-tengah masyarakat setempat. Berbagai kerjasama sosial dan kegiatan dilakukan untuk meningkatkan persaudaraan. Tentunya upaya pemulihan dan rekonsiliasi ini bukan perkara yang mudah, tetapi membutuhkan perjuangan, komitmen, kesadaran bersama sehingga konflik benar-benar diakhiri. Bab 2, pembahasan tahun 2018 menjadi titik balik kehidupan bagi Maria Sadban 2 bulan sebelum menikah dengan Muhammad Aris Koi di Pelaminan. Maria Sadban memutuskan berpindah keyakinan terlebih dahulu menjadi seorang Muslim. Maria Sadban menyebutkan menjadi seorang Muslim murni karena dari keinginan diri sendiri. Integrasi sosial adalah satu proses penyesuaian diri dengan unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut bisa menjadi satu dan utuh. Unsur-unsur tersebut dapat berupa ras, kedudukan, sosial, agama, bahasa, norma, dan adat istiadat atau kebiasaan. Dalam integrasi masyarakat, ada juga kerjasama dari semua lapisan masyarakat,
mulai dari keluarga, individu, lembaga, sehingga hal tersebut bisa menghasilkan kesepakatan tertentu tentang nilai yang kemudian dijunjung tinggi bersama di masyarakat. Tetapi integritas sosial tidak hanya bisa diukur dari kriteria saja, yaitu dengan bersatu semua anggota masyarakat dalam arti fisik. Hal tersebut juga memuat tentang perkembangan sikap, solidaritas, dan perasaan tentang manusia. Hal ini adalah dasar dari sebuah kemauan masyarakat. Menurut ahli Michael Patton, seorang ilmuwan sosial menjelaskan integrasi sebagai pola suatu hubungan yang menganggap adanya perbedaan ras yang adanya di dalam masyarakat, namun mereka tidak memberikan sebuah peran penting dalam perbedaan tersebut. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan ras seseorang hanyalah sebatas pada bidang tersebut, sehingga tidak ada sangkut paut dengan bidang baik itu pekerjaan dan status dan lain sebagainya. Menurut ahli Gili, integrasi sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang menjadi karena adanya sebuah proses sosial, terlebih yang berkaitan dengan perbedaan unsur sebagai emosional, budaya, perilaku, dan juga keinginan, di mana akhirnya hal tersebut akan menimbulkan aspek masalah sosial, sehingga akan menyadari hal tersebut seharusnya masyarakat akan lebih mudah melakukan proses perdamaian yang kita sebut sebagai integrasi. Menurut analisa saya, dari kasus ini saya menganalisa bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk memilih bersama beragama, entah itu di Kristen atau Muslim dan sebagainya. Hal tentang cinta adalah sebagai sebuah pilihan untuk setiap manusia, karena setiap orang tentunya ingin bahagia. Jika tidak menjadi satu persoalan untuk siapapun untuk memilih beragama, karena terkadang kita mengatakan bahwa tidak akan berpindah agama, tetapi di lain sisi kita juga belum mengetahui bahwa kita pun jodoh itu dari mana. Hal ini tentu pasti menjadi salah satu faktor berat untuk setiap orang untuk boleh berpindah agama. Namun harus terlebih dahulu kita harus sadar bahwa tetap satu, jangan menciptakan pertikaian, menciptakan perdamaian antar umat agama dan lingkungan masyarakat kita tinggal. Bab 3 penutup. Kesimpulan, berdasarkan kasus yang saya ketahui bahwa orang berpindah agama karena pasangan hidupnya atau hubungan percintaan beda agama, sehingga di mana seorang perempuan harus mengikuti pasangannya yang beragama lain, sehingga menjadi faktor perpindahan bagi kaum wanita. Karena menjadi satu rumah tangga yang baru tentunya harus satu dalam arti harus beragama satu. Jadi tidak menjadi persoalan bagi setiap orang, tetapi harus menjadi satu dalam masyarakat dalam menciptakan perdamaian. Saran dari saya, mungkin makanan saya ini kurang sempurna. Nanti teman-teman mendengarkan video saya ini dan boleh berkomentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.